Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mbak. Sebelumnya, ini dengan Mbak siapa ya? Mbak Safina Kinara Alkansa. Oh, oke. Berarti kalau Ibu boleh tahu, eh, dipanggilnya siapa nih Mbak? Biasanya dipanggilnya sama temen-temennya apa nih namanya? Safin. Oh, Safin. Oke. Dari kelas berapa Mbak? 7C. Oh, 7C. Oke. Eh, Sebelumnya Mbak Salvin tadi sebelum menemui Ibu ada kegiatan apa? Tadi bersih-bersih. Bersih-bersih aja. Iya. Emang bersih-bersih mau ngapain sih? Mau ada buat ujian kelas 9. Oh. Tapi emang bersih-bersihnya itu semua kelas ya, dari kelas Iya. 7, 8, 9. Iya. Padahal yang mau ujian kelas 9-nya. Iya. Oke, sebelumnya Mbak Safin, selamat datangnya di konseling pada pagi hari ini. Sebelumnya Mbak Safin duduknya udah nyaman atau belum? Udah. Udah. Barangkali mau ganti posisi atau gimana, nggak apa-apa, Ibu tungguin. Enggak. Enggak. Sebelumnya nih, Mbak Safin udah pernah nggak sih mengikuti proses konseling? Belum pernah. Oh, belum pernah. Berarti ini baru pertama kali. Iya. Sebelumnya, Ibu mau tanya nih, apa sih yang diketahui sama Mbak Safin konseling itu apa gitu? Oh, berarti belum tahu ya? Belum. Berarti di sini Ibu mau sedikit menjelaskan apa sih konseling itu? Konseling itu yaitu apa ya? Apa sih kayak apa sih konsel? Jadi itu ada dua pihak. Jadi kayak misalkan kayak Mbak Safin itu jadi kliennya ya, atau konseling, terus Ibu jadi konselor. Terus dia tuh nanti kalau misalkan nanti ada murid yang mau bercerita, mau menyampaikan masalahnya, bisa ke guru BK, yaitu kayak Ibu salah satunya gitu ya. Jadi di sini tuh perannya tuh Ibu apa ya, memberi saran dan dapat menyelesaikan masalahnya Mbak Safin. Insya Allah bakal Ibu bantu. Sebelumnya juga di sini tuh yang paling penting tuh ada 3 asas ya Mbak Safin. Yang pertama tuh ada asas keterbukaan. Jadi Mbak Safin tuh menceritakan dan menyampaikan masalahnya dengan secara terbuka, jangan ada yang ditutup-tutupin. Jadi seplongnya aja gitu ya. Terus yang kedua ada asas kerahasiaan. Jadi asas kerahasiaan ini Mbak Safin bercerita, insya Allah masalahnya yang diceritakan sama Mbak Safin
apa ya, istilahnya hanya Mbak Safin dan Ibu yang tahu. Jadi insya Allah nggak bakal kesebar kemana-mana ceritanya. Terus yang terakhir ada asas kesukarelaan, yaitu asas kesukarelaan itu jadi Mbak Safin itu datang menemui Ibu dengan secara apa ya, secara sukarela gitu ya, tanpa adanya paksaan apapun gitu. Dia tuh Mbak Safin bercerita aja ke Ibu dengan intinya apa ya, menyampaikan unek-unek aja gitu. Apa sih yang menjadi unek-unek Mbak Safin selama ini gitu, bisa diceritakan ke Ibu. Oh iya, sebelumnya Ibu ini ya, menyepakati waktu ya. Apa sih dalam proses konseling ini Ibu mempunyai ya kurang lebih 40 menit. Apakah Mbak Safin setuju atau emang Mbak Safin itu yang Mbak Safin itu sepakat atau enggak dengan waktunya? Sepakat. Sepakat ya, berarti enggak terburu-buru ya Mbak Safin ya. Baik. Sebelumnya Ibu mau tanya nih Mbak Safin, ada apa sih Mbak Safin, apa sih tujuannya tuh apa sih Mbak Safin tuh menemui Ibu di ruang BK ini? Apakah ada yang mau disampaikan ke Ibu atau tidak? Ada. Baik. Oke. Oh ya, sebelum kita sebelum kita memulai dengan proses konseling pada pagi hari ini, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya Mbak Safin ya, biar lancar, biar apa ya, ini tuh berkah lah buat Mbak Safin dan juga buat saya. Sebelumnya berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih Mbak Safia. Oke, baik. Oke, sebelumnya apa sih Mbak Safin, kalau Ibu boleh tahu, masalah apa yang mau diceritakan sama Mbak Safin kepada Ibu? Safin sering bangun kesiangan. Oh, Mbak Safin berarti sering bangun kesiangan sekolahnya. Iya, jadi telat. Kalau untuk telat sering nggak Mbak Safin? Atau emang setiap hari? Ya, hampir. Oh, hampir tiap hari. Sebelumnya nih Mbak Safin tuh telat sekolah tuh terbawa kesiangan tuh karena apa sih? Biasanya kadang main HP kemalauan.
Oh, main HP, begadang. Iya. Selain itu ada lagi? Mungkin main sama temen atau gimana? Berarti permasalahan dari Mbak Safin ini adalah bangun siangan dan telat sekolah karena terlalu main apa? Karena main HP terlalu larut malam kali ya. Iya. Sebelumnya Mbak Safin pernah nggak sih nyoba buat kayak nyari nyari apa ya? Nyari solusi bukan solusi sih. Apa ya? Mbak Safin tuh harusnya kayak apa sih? Maksudnya kayak penyebabnya Mbak Safin tuh musik apa ya? Kayak Mbak Safin tuh kayak apa ya, refleksi diri gitu loh, kenapa sih aku bisa telat kayak gini maksudnya ada nggak sih Mbak Safin mau kayak misalkan apa ya, mau ngerubah gitu? Ada tapi nggak bisa. Oh, ada tapi nggak bisa dengan cara apapun. Iya. Pas itu cara yang dilakukan Mbak Safin apa? HP-nya dimatiin. Oh, pengen ingat. Oke, baik. Eh, Sebelumnya nih Mbak Safin, langkah kecil apa sih Mbak Safin yang bisa yang bisa diambil dari Mbak Safin gitu buat mendekati tujuan gitu? Tidur lebih cepat sih biasanya. Oh, tidur lebih cepat biasanya. Kalau tidur lebih cepat, bisa dimulai dari jam berapa? Jam 11. 11 malam. Iya. Itu udah malam nggak sih kayaknya Mbak Safin? Iya. Harusnya jam 9, setengah 10 tuh masih belum terlalu malam gitu. Ibu Safi juga sering kayak terlalu larut, jadi kadang sering dimarahin gitu. Dimarahin sama orang tua. Iya. Itu tanggapan orang tua Mbak Safin gimana sih? Biasanya HP-nya diminta sih. Oh, diminta. Tapi dengan cara diminta itu apa ya? Tapi Mbak Safin tetap telat kan ya? Tetap. Walaupun HP-nya diminta Iya. gitu. Tapi Mbak Safin sebelumnya kalau misalkan mau tidur nih, biar bangunnya nggak kesiangan tuh pakai alarm nggak sih? Enggak. Oh, enggak. Berarti emang biasanya kalau bangun gitu dibangunin sama orang tua? Bangun sendiri bangun tapi kesiangan. Oh, berarti. Biasanya kalau berangkat ke sekolah tuh jam berapa sih Mbak Safin? Jam 6.20 biasa. 6.20. Lu belum telat dong? Udah. Oh, udah. Emang masuknya jam berapa? Jam 7 pas. Kan kalau telat kan lebih dari jam 7. Tapi tetap telat ya. Oh. Berarti Mbak Safin kalau bangun, Mbak Safin biasanya bangun jam berapa sih? Jam 6.20? Enggak. Oh, enggak. Sebelumnya Mbak Safin ini enggak pernah dihukum nggak sih? Pernah. Pernah. Dan apa ya, pernah ketahuan sama guru mapel atau guru BK gitu karena Mbak Safin telat gitu, pernah? Pernah. Itu sering Mbak Safin? Sering. Biasanya ada tindakan apa dari guru mapel?
ditanyain terus terus kayak kenapa kamu terlalu tidur terlalu malam. Karena dari rumah ke sekolah sedikit jauh, jaraknya berapa menit Mbak Safi dari rumah ke sekolah? 20. 20. Oh, lumayan ya, lumayan jauh menurut ibu dengan 20 menit. Biasanya nih Mbak Safin, apa sih misalkan kayak tantangan kecil apa gitu yang misalkan buat apa ya, misalkan bisa mendorong Mbak Safin tuh biar bangunnya nggak kesiangan lagi tuh gimana caranya? Nyalain alarm tapi Oh udah itu aja. Berarti cuman alarm doang. Tapi Mbak Safin pernah nggak sih dengan berarti dengan apa ya, dengan adanya masalah Mbak Safin ini telat berangkat sekolahnya, tapi pernah nggak sih mau bolos gitu aja Mbak Safin, pernah nggak? Atau tetap berangkat? Tetap berangkat. Berarti emang nggak ada rasa mau nggak ada niatan mau membolos gitu, nggak pernah? nggak ada. Tapi Mbak Safin kalau misalkan berangkat sekolahnya telat nih, kesiangan, tetap diterima nggak sama satpam atau guru-guru yang lain? Tetap diterima. Boleh masuk berarti? Boleh. Cuman emang tetap ditegur gitu sama Iya, guru? dihukum. Biasanya dihukumnya apa sih Mbak Safin? Biasanya dijemur di depan Di lapangan, iya. Dengan cuaca yang panas gitu ya. Biasanya berapa lama itu dijemurnya? 15 menit sambil ditanya-tanya. Tapi yang banyak nggak sih Mbak Safin kayak misalkan dihukum gitu, apa ya, siswanya tuh nggak cuma Mbak Safin aja yang kesiangan, tapi ada siswa-siswa yang lain gitu? Ada dari kakak kelas atau adik kelas gitu? Kakak kelas. Oh, kakak kelas biasanya. Iya. Tapi ibu punya solusi nggak biar Safin itu biar bisa bangun lebih cepat? Bentar nih, sebelumnya ibu mau nanya nih, kalau solusi dari Mbak Safin itu apa aja selain alarm gitu? Maksudnya biar apa ya, usahanya Mbak Safin tuh apa sih, biar gimana ya caranya aku tuh gak kesiangan lagi, selain kan udah nyoba alarm nih, Ya. udah nyoba alarm, tapi tetap gak bisa, tetap aja telat kan. Apa sih kayak cara lain sih, usaha yang lain tuh menurut Mbak Safin tuh apa solusinya tuh apa? Biasanya minta mama. Minta apa? Minta sama mama dibangunin. Berarti udah itu dua aja. Iya. Berarti yang dari solusi Mbak Safin itu aja ya. Iya. Yang alarm sama yang minta dibantuin salah satu orang tua buat dibangunin. Kalau solusi dari ibu sih ini sih apa ya, mungkin ya pertama mungkin alarm tuh harusnya tuh dipersiapkan juga kan Mbak Safin kan. Alarm tuh volumenya harus dikerasin biar kedengeran. Kalau misalkan
misalkan nggak kedengeran kan juga percuma pakai alarm ya Mbak Iya. Safi. Harus volumenya dikerasin gitu. Terus apa ya, kan ada tipe orang yang udah pakai alarm nih tapi tetap apa ya, tetap gak bangun ya. Enggak bangun. Biasanya itu apa ya, itu lebih lebih ke ini sih, kesadaran diri aja sih, biar apa ya, bangunnya itu jangan malam-malam. Misalkan ya mentok-mentoknya jam 10 malam ya, jangan lebih dari jam 10 malam, karena tuh ngaruh juga kan ke nanti kalau misalkan bangunnya siang kan repot kan, sekolah jadi terlambat, nanti ujung-ujungnya dihukum sama guru kan. Terus apa ya, kalau dibangunin mama ya itu termasuk juga sih, soal sendiri itu juga iya benar. Terus cuman menurut ibu tuh apa ya, intinya tuh di apa ya, usahain lah Mbak Safi biar apa ya, bangunnya tuh apa ya, tidurnya tuh jangan jangan ini tuh jangan sampai jam 11 kan Mbak Safi bilang jam 11 malam baru tidur. Terus apa ya, terus juga main HP terlalu malam kan, terlalu larut gitu tuh diubah intinya. Jadi menurut ibu tuh apa ya, intinya tuh tidurnya mungkin diturunin lagi jadi jam ya mentok-mentok jam 10 malam, atau enggak bisa setengah 10 atau jam 9 tuh udah tidur. Lagi kan Mbak Safi kan SMP ya. Iya. Iya, jadi kan biasanya kan apa ya namanya, anak SMP kan biasanya kan apa sih, biasanya kan anak sekolah kan, anak sekolah zaman sekarang kan masih sering ngantuk kan ya Mbak Safi. Iya. Takutnya nanti kalau berangkatnya telat, terus nanti di kelas pas pelajaran ngantukan, itu kan nanti juga endingnya kan nanti dimarahin guru lagi. Terus apa ya, intinya udah sih itu kalau dari ibu sih. Tapi kalau kesiangan kayak gitu bisa ngurangi nilai rapot ya? Kalau apa tadi, kesiangan, setiap sekolah kan pasti ada nilai poinnya ya Mbak Safi ya. Dan kalau Mbak Safi, kalau misalkan Mbak Safi nih, apalagi hampir setiap hari telat kesiangan gitu kan di sekolahnya, itu menurut ibu mungkin ngaruh ya, soalnya kan tergantung sekolah masing-masing dengan nilai poinnya masing-masing. Itu menurut ibu, kalau menurut ibu mungkin ngaruh karena apa ya, kaitannya kan juga sama disiplin ya Mbak Safin ya. Kita kan sebagai siswa juga harus apa ya, harus sadar diri lah, ini kalau mau sekolah itu harus disiplin, harus mengikuti peraturan sekolah. Jadi kalau misalkan Mbak Safin udah kena poin, apalagi dihukum-hukum gitu kan, pasti kan kaitannya kan juga sama guru, pasti juga bakal ngaruh sih pastinya Mbak Safin. Sebelumnya Mbak Safin udah pernah ke ini belum? Udah pernah ketemu guru BK-nya belum? Udah pernah. Terus kata guru BK-nya gimana? Kata guru BK-nya sih jangan diulangi lagi. Tapi Ya, tetap diulangin. itu lebih ke kesadaran diri sih Mbak Safin. Kalau misalkan Mbak Safin apa ya, Mbak Safin walaupun Mbak Safin udah usaha nih, nggak apa-apa nanti usaha lagi demi apa, dikit demi sedikit, insya Allah nanti tuh bakal berubah lah. Dia tuh jangan buru-buru, dia kan namanya proses kan, nggak ada yang instan ya Mbak Safin ya. Jadi kan harus proses dulu, ngelewatin ini. Dia tuh
pengen berusaha aja sih. Nanti kalau misalkan mungkin Mbak Safin apa ya, mungkin kesulitan, mungkin bisa minta saran atau pernah nggak sih Mbak Safin kayak di 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 apa diomongin temen nggak sih kayak ih Safin sering telat gitu-gitu, pernah nggak? Sering Pernah. sering atau pernah Pernah. pernah gimana ininya diomonginnya? Kayak dia sering telat, jadi kayak ngulangin jam. Orang jam apa? Kan kayak kalau saking telat kan misalnya sama bahasa Indonesia 2 Oh, jam. oh jadi sejam doang gitu. Lambat. Oh. Tapi ada nggak sih Mbak Safin yang dari kelasnya Mbak Safin itu sama-sama telat juga? Ada. Itu pernah nggak kayak niatan buat cari solusi bareng gitu? Gimana sih caranya? Enggak sih, karena nggak terlalu dekat. Oh nggak terlalu dekat. Berarti emang urusan masing-masing aja ya? Iya. Tapi temennya Mbak Safin tuh ini nggak? Kalau misalkan dihukum itu selalu bareng atau enggak? Bareng. Oh bareng. Sebelumnya sebelumnya nih Mbak Safin tuh berarti udah ada tindak lanjut dari guru BK atau belum? Udah pernah ada sih. Itu pernah nggak kayak Mbak Safin tuh kayak kalau kayak dikasih surat peringatan atau enggak? Surat buat orang tua datang. Tapi orang tuanya datang guru BK. Biasa kan kalau bolos terus telat gitu kan sekolahnya, bisa kan itu kan dikasih surat peringatan Mbak Safin biar surat apa ya, pernyataan ya, biar nggak diulang lagi gitu kayak. Tapi masih tetap keulang sampai sekarang. Tapi itu gimana sih Mbak Safin tanggapan dari guru BK-nya? Kok Safin kok udah diperingati gini jadi kok masih keulang, kenapa ya? Enggak ada. Oh nggak ada, berarti ya udah aja gitu gurunya. Tapi Mbak Safin sebelumnya pernah ini nggak apa sih, bukan DO ya Mbak Safin ya, kalau DO kan keluar ya, apa sih, skors ya, pernah nggak di skors gitu karena Mbak Safin melakukan apa telat? Pernah. Itu berapa lama Mbak Safin? Seminggu atau berapa hari? Oh, seminggu. Tapi tetap kurang sampai sekarang ya. Iya.
Oke, berarti dari permasalahan Mbak Safin ini yaitu kan apa tadi berangkatnya kan telat ya, maunya kesiangan. Terus tadi usaha yang dilakukan Mbak Safin itu adalah alarm tapi tetap nggak bisa, tetap keuangan. Terus tadi minta dibangunin mama kan, tapi juga tetap nggak ada perubahan. Nah, itu insya Allah sih bisa ya Mbak Safin ya, kalau misalkan buat merubah biar nggak telat lagi sekolahnya kan. Terus kan juga ngaruh kan nanti ke nilai Mbak Safin gitu, poin-poin Mbak Safin, kedisiplinannya, ke apa ya, dia kedisiplinannya lah. Nanti kan takutnya apalagi Mbak Safin kan udah pernah di sport ya, jadi kan takutnya nanti kalau misalkan di DON jadi kan lebih repot lagi. Jadi kalau ibu mau tuh Mbak Safin tuh apa ya, buat apa ya, buat sadar diri aja lah Mbak Safin. Dia tuh kesadaran diri aja lah Mbak Safin, biar apa ya, dia tuh aku harus berubah gini buat sekolah gitu, jangan sampai keulang lagi ya, sedikit demi sedikit nggak apa-apa Mbak Safin, nggak harus buru-buru kan. Nanti pastinya guru BK-nya dan guru mapel kan juga pasti mantau Mbak Safin. Oke. Gimana sih Mbak Safin perasaannya apa sih dengan pencapaian Mbak Safin dari usaha-usahanya Mbak Safin sejauh ini, perasaannya gimana? Nggak enaknya kenapa? Karena kayak merasa susahnya tetap nggak bisa bangun gitu, walaupun udah usaha ya Mbak. iya. Berarti apa ya, tapi Mbak Safin pernah nggak sih kayak minta guru BK gitu, kayak buat apa ya, buat apa ya, mungkin. Tapi Mbak Safin dipantau sama guru BK-nya nggak? Dipantau. Tapi tidak ada tindak lanjut lagi dari guru BK-nya? Enggak ada. Terakhir di skor udah itu doang. iya. Tapi masih kalau skor itu berarti masih bisa masuk sekolah lagi Mbak Safin ya? Kalau DO kan udah keluar ya. Itu pas Mbak Safin masuk lagi, tanggapan dulu yang lihat Mbak Safin masuk lagi dan teman-teman Mbak Safin gimana? Langsung ditanya-tanya sih. Ditanya-tanya Sama teman. Gimana tadi? Kayak, kamu kenapa nggak berangkat seminggu? Malu. Terus Mbak Safin bilang kalau aku di sekolah karena kesiangan gini gitu ya. Kalau untuk rasa malu berarti ada rasa malunya ya? Ada. Baik. Apakah ada hal lain yang mau diselesaikan sebelum ditutup Mbak Safin konselnya? Oh nggak ada. Berarti udah itu. Sebelumnya nih Mbak Safin, berarti Mbak Safin udah ngerasa sedikit lega atau masih ada yang ganjel nih? Udah lumayan. Berarti ini ya apa namanya? Berarti kita cukupkan aja ya Mbak Safin ya di konseling pada pagi hari ini. Istilahnya nanti kalau misalkan Mbak Safin apa ya, mungkin kalau misalkan Mbak Safin mau bercerita lagi dengan ibu untuk menyelesaikan masalah, atau misalkan ada unek-unek yang menurut Mbak Safin itu nggak enak dirasa gitu, Mbak Safin bisa ke ibu. Terus nanti istilahnya kalau misalkan apa ya, ibu ada waktu insya Allah bakal ketemu. Jadi kalau misalkan
jadwalnya nggak ketemu, nanti Mbak Safin bisa komunikasi dengan ibu gitu ya. Karena ibu kan juga buka konseling virtual gitu kan, bisa pakai Zoom, bisa pakai Google Meet, tahu kan Zoom, Google Meet gitu-gitu ya. Kadang-kadang nanti Mbak Safin bisa cerita lewat telepon nggak apa-apa, tapi lihat waktu ibu gitu sibuk atau enggak gitu ya Mbak Safin. Oke. Sebelumnya Mbak Safin habis ini mau kemana sih Mbak Safin? Mau pulang atau mau main atau Mau langsung pulang sih. oh mau langsung pulang? Emang udah nggak ada kegiatan lagi di sekolah? Nggak ada. Berarti emang tadi berangkat jam berapa? Masuk jam 7, pulang jam setengah 10. Jam 10. Itu cuma bersih-bersih doang Mbak Safin ya? Pelajaran tadi cuma Enggak. 3 jam. 2 jam. Oh ada pelajaran ya? Ada. Tadi pelajaran apa Mbak Safin? Bahasa Jawa sama bahasa Indonesia. Berarti kirain tuh nggak ada pelajaran, cuma bersih. Ternyata ada. Ada 3 jam. Cuman dibubarin Iya. lebih cepat. Iya. Sebelumnya Mbak Safin kesini menemui ibu tuh ditemenin sama teman atau sendiri? Tadi sama temen. Oh sama teman-temannya nunggu di luar. Ada kegiatan. Kegiatan apa? Ini ada apa sih? Ini hari Sabtu ya? Oh, mereka ikut pramuka DP. DP itu apa? Dewan Pengganteng. Oh, aduh. Aku dulu nggak pernah ikut pramuka. Jadi teman-teman yang Mbak Safin tuh ini nungguin atau emang itu yang ngurusin pramuka ini? Itu ngurusin dulu. Oh, ngurusin dulu. Ya. Terus nanti Mbak Safin di sini langsung pulang. Iya. Berarti nggak ketemu sama temen-temennya enggak? Mbak tadi nganterin ke sini Iya. buat mau konseling sama ibu. Iya. Hai, baik. Oke. Jadi ibu tutup aja ya Mbak Safin ya. Istilahnya ibu berterima kasih sama Mbak Safin udah mau meluangkan waktu dan menyempatkan waktunya buat ketemu ibu, mau bercerita masalahnya gitu, unek-uneknya ya apa ya disampaikan lah, jadi ibu tuh bisa tahu lah masalahnya Mbak Safin itu apa gitu. Dan tadi kan juga apa masalahnya kan juga karena sekolahnya kan telat ya, karena begadang, karena main HP, terus apa namanya bangunnya kesiangan gitu kan. Jadi istilahnya nanti kalau misalkan Mbak Safin butuh bantuan ibu, baru lah istilah komunikasi aja sama ibu. Insya Allah ibu nanti bakal membantu Mbak Safin buat menyelesaikan masalahnya. Ini ya Mbak Safin, ini ya kalau dari ibu nanti Mbak Safin tetap usaha ya Mbak Safin, gimana biar gak telat lagi ya Mbak Safin ya, karena itu ikutnya udah apa ya, udah kebiasaan gitu loh kan. Kalau kebiasaan kan nggak bagus ya Mbak Safin ya. Jadi ibu tutupkan aja istilah apa ini ya, di sini ibu berterima kasih sama Mbak Safin banget ya, terima kasih udah menyempatkan lah intinya. Nanti kalau Mbak Safin butuh ibu bisa di sesi konseling selanjutnya ya. Oke baik. Ibu cukupkan ya Mbak Safin. Terima kasih sebelumnya Mbak Safin
siang. Selamat siang.